Pagi-pagi ke Lubuk Baluang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, tarui ke kampung nak Rang Cangkeh, tagak di ujung Tanah Lapang, dibuang kandang kapiai, maijau padi tengah sawah. Sari ko indak bamandeh bapak kanduang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangakeh, urek layu batang tajungkang, mungkin lama ke mungkin sansai, mungkin kecaya jadi tanah. Coba ulang pantun tu balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Royan, yang kita muliakan Bapak Camat Silaut, Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Babinsa, seluruh niniak mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jo pusako, putiak labek buah nan masak, makanan nanak kemanakan, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adai, babuah kato nan bana, nan baure cakam katana, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokekkan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Begitulah istiqamahnya niniak mama memelihara sako, memelihara pusako, memelihara anak kemenakan. Semoga niniak mama kita di Kecamatan Silaut ini sehat walafiat, istiqamah menjaga harta pusaka. Amin. Jangan ado menjuai pusako. Kalau ado tu ndak niniak mama namanya lain, niniak ngangak. Semoga niniak mama istiqamah. Amin. Yang paling kita muliakan para alim dan ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua,
tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Air janih tapian suci, minuman nanak di nagari. Semoga ulama kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Untuk anak-anakku yang berusia 50 ke bawah, tentu saja anakku itu sudah mempunyai anak yang tamat SD, akan masuk SMP dan SMA. Agar ulama tidak habis di suatu negeri, sebahagian cucu saya itu, anak dari anak-anakku, ibu dan bapak muda, masukkanlah ke pesantren. Karena di pesantren itulah terciptanya, terbentuknya para ulama. Jangan takut dengan isu orang yang marah dengan Islam. Apa katanya? Tidak usah dimasukkan anak ke pesantren. Pesantren sarang teroris. Di pesantren orang merakit bom. Itu tidak ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya 7 tahun di pesantren, tidak ada merakit bom. Tidak ada diajarkan jadi teroris. Yang diajarkan berakhlak baik. Kitab yang dipelajari itu selalu kembar. Ada nahu, ada saraf. Yang dua itu dinamakan qawaid. Untuk apa? Agar kita tahu pokok-pokok bahasa, kita bisa membaca kitab yang tidak berbaris. Kemudian ada namanya fikih. Ada pula usul fikih. Ada tafsir, ada pula ilmu tafsir. Ada hadis, ada pula mustalah hadis. Dan itu bertingkat-tingkat dari kelas 1 sampai kelas 7 di pesantren. Kalau anak tadi rajin mempelajari, maka di kelas 3 saja dia sudah bisa membaca kitab yang tidak berbaris. Itulah yang cikal bakal jadi ulama. Sanawiyah kan sekolah Islamnya itu, Pak. Tapi itu tidak ada mempelajari qawaid. Hanya salayang baraja bahasa Arab. Jadi saya ajak anak-anak saya, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, sebahagian anak kita, motivasilah dia untuk masuk ke pesantren. Kenapa begitu? Dunia sekarang ini sudah parah. Termasuk negara Jawa. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasu koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Baakolah lain negari kami kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nandatang, dokter mau be lada mampulo. Jelas tu, mana pantun nambo tu, Pak. Dokter nang kamau be nan lada mam. Nan banyak melanggar peraturan tu, nan tukang buat peraturan. Ya kan? Nah ini bapak-bapak kaum muslim. Ya kan? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, anak kita akidahlah lemah, tauhidnya tidak ada, dia bergaul dengan orang-orang yang telah rusak, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, Indonesia ini hanya tinggal nama orang banyak beragama Islam, tapi tidak lagi mengamalkan Islam. Ikonan takui awak. Dan itu yang dikhawatirkan semenjak Nabi Zakaria. Kini nanambor mati bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, ube jari palare damam, sidingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jesukatan, kok lapa tampai minta nasi,
ko awih tampai minum air. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Kok ditanak nasi, dibuat sambal, kok tak cubo jo rasa nasi, 3 tahun tak indah lapa, kok tak kicuk jo rasa gulai, 5 musim teraso je lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang, sehat walafiat. Sayo sakato jo suami, nama nan jando dapet laki. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Rupanya pengurus Musaji Aroyan alun bakilek lah bakalam, bulan lah sangkap 30, balun nyo liek lah nyo makan, raso lah tiba dalam tubuh. Inilah kelebihan orang Minangkabau. Jadi sia nak membuat tetalu ko, ya Allah masuk alanyo ke serugo. Amin. Yang dihormati Bapak Ibu yang berasal dari kecamatan lain, negari lain, mungkin ada yang datang dari muko-muko, artinya sudah provinsi tetangga atau provinsi Bengkulu. Apa-apa ibu-ibu dan paling jauh datang kemari dari Tapan, dari Lunang, dari Linggo Sari Baganti, dari Indrapura, dari Airpura, dari Malay. Ambo pernah mengaji ke pabrik sawit. Oh, Muarosakai. Sia nang kamari dari jauh tu, mudah-mudahan diagi ada Allah pahalo sebanyak langkah kakinya. Amin ya rabbal. Ayat nambo baca tadi itu surah Al-Ahzab, sayat saja. Satu ayat saja tapi panjang. Ayat itu berbentuk syair, tapi dia tidak syair. Bamangko diturunkan de Allah Al-Quran babantu syair. Tu banyak tu Pak. Ayat-ayat nan turun di Makkah nan kita sabui surah Amma juz 29, juz 30 itu banyak berbentuk syair. Kenapa? Karena Arab itu dulu secara keseluruhan satu negara saja, namanya Hijaz. Namanya Hijaz. Sekarang sudah terpecah belah beberapa negara, republik dan kerajaan. Ada namanya Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, ada Dubai, ada Qatar, ada Yordania dan bermacam-macam. Ada yang republik, ada yang kerajaan. Orang Hijaz itu tu santiang-santiang basair, Pak. Kalau cara Jawa di Minang, pantun, gurindam, patata, patiti. Dalam bahasa Arab syair. Ketika Nabi membacakan ayat ini, orang Arab dan santiang basair tu di dapat di Muhammad syair sarancak kawana. Tapi sudah tu nyo keceng ke kawannya, ikut ndak syair. Syair itu banyak artinya percintaan, tapi ini kabar pertakut dan kabar gembira, ya kan? Kalau nan tadi itu kabar gembira, Pak, ayat surah Al-Ahzab tadi, karena ujungnya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang yang telah minta ampun keampunan dan upah yang besar. Upah yang besar itu apa? Surga.
Kini bertanya mau ke jamaah dan nadir, ingin masuk neraka atau ingin masuk surga? Laksanakan poin-poin yang di atas tadi, baru awak diampunkan Allah dan baru nanti masuk surga. Ada ayat-ayat yang berbentuk syair itu, tapi kabar pertakut. Seperti Allah memberitahu wariakan kiamat. Apa bunyinya? Izas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itu kan bentuk syair juga, Pak. Itu kabar pertakut. Jadi ya kata orang jago-jago syair kok, di madape di mamat, ini bukan syair ini. Syair itu banyak cinta isinya. Ini kabar gembira dan kabar pertakut. Karena itu banyak tukang syair itu bersyahadat masuk Islam. Jadi Al-Quran itu hudan. Itulah ayat yang dibaca oleh imam rakaat pertama maghrib tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bamang komurahna orang Arab sudah dibaca ayat tu masuk Islam. Sebab Al-Quran tu bahasa inyo. Itu langsung mengerti. Kalau Nabi itu dulu orang Silaut, pasti bahasa Al-Quran kau bahasa Silaut. Tapi karena dia orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Tapi kalau kita pelajari, kita bisa mempelajarinya. Orang yang tidak bisa, orang yang tidak mau. Ya kan? Orang yang tak mau belajar. Itu saya tanya, Pak. Jangan memperdalam Al-Quran itu lagi, membacanya saja masih banyak orang yang tidak mampu. Kalau ada takziah, Pak, disuruh hanya mengaji macam-macam saya alasannya. Kalau Ustaz Imam Wak tadi deknya kari, kan amuah saja. Aculah orang yang tak pandai ke, ada saya alasannya. Di batu anggok pendek, hidung tersumbe, suara garut, nan sabananya nyo pandai. Nya seketik saja, kalau pandai pandai, kalau tak pandai pandai. Sampai sekarang bamang kuado orang Islam nandak pandai membaca Quran, malas. Itulah sarang iblis menggoda. Pertama malas, kedua nafsu, ketiga marah. Atu mudahna orang digoda iblis. Pamerang, nafsu dipaturuian, pamalih. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah. Apa yang terkandung di dalam ayat tadi? Kalau ingin kita mendapatkan tempat yang bahagia di akhirat, yang surga itu, ya kan? Maka pertama agama kita harus Islam. Negara awakku kan negara Pancasila, Pak. Kau paling payah matur negara kau, Pak. Bab itu lawinya banyak, pulaunya ribuan. Malah ada adalah tajwa pulau kau, Pak. Anda tahu pemerintah. Dek banyaknya pulau. Ada pulau Lakitan, Josipadan, Pak. Itulah tajwa. Ya kan? Anda tahu, dek banyaknya. Jadi payah mengatur Indonesia kok. Lawinya lawe, pulaunya banyak. Kekayaannya banyak. Eropah tu mudah maju. Negaranya ketik-ketik, Pak. Swedia ketik, Austria ketik. Malah ada negara tu tak punya
lah punya lawi. Jadi pemerintahnya tidak payah mengontrol. Iya kan? Apa pemerintah awak kau pak payah mengontrol negara awak? Ikan nacok dicilok di orang lain pak. Karena lawi ko lawi. Ya dikaja ke siku, asiko orang cilok. Yang mencilok tu orang negara lain. Ditambah dojo orang awak nam pencilok. Ambo tandonya mudah. Ketika Pak Soeharto sudah jadi PJ Presiden, kemudian beliau menyusun di negara ini pelita, jolongnya repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itulah jalan sampai pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4. Tiba di pelita 4 pak, itu ambo sedang di pesantren baru Indonesia ku negara berkembang. Lah gae lu orang nan lain kutiko negara berkembang tu kini lah gae berkembangnya baru. Iya kan? Malah mundur. Apabila Indonesia menjadi negara maju. Iya kan? Mati lo bodoh lah jadi caciang lo dalam kubur tu. Apa yakin negara berkembangnya? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa begitu? Ya sulit mengurusnya. Itulah takdir Allah kawak orang Indonesia. Mudah-mudahan sianan memimpin Indonesia ke depan diberi petunjuk oleh Allah agar Indonesia ini maju. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dahulu Malaysia pak beraja Jawa, Brunei beraja Jawa, iya kan? Kini awak beraja jenyo, iya kan? Mana namu orang baru be ke Jakarta jo ke Melaka. Lebih-lebih orang Riau pak, Riau kepulauan tua nyo sajam pergi ke sana. Apa yang dicari orang? Rumah sakit di sini itulah maju pak, pelayanannya rancak. Rumah sakit di negara Riau, kau rancak rumah sakit itu lah 3 jam. Orang sasa anggok tu di ruangan gawat darurat tu alunnya dilayani. Iya kan? Aja itu di negara Riau. Sedangkan dokter dari Malaka tu banyak kuliah di Unan. Dokter nan di Malaka tu pak kuliahnya di Unan. Itu hebatnya perguruan tinggi Unan. Mereka jadi dokter di sana. Jadi nan dicari orang tu kaum muslimin bukan mahanya tapi pelayanan. Kalau orang bobek ke Melaka tu pak tak bisa berjalan, itulah tiba dari rumah sakit tu oto je kurisi roda. Dia teh oto tu lah ditangani penyakitnya sekali. Alun sampai ke rumah sakit lah. Ya kan? Aja tu. Kenapa negara orang itu tak sebesar negara awak? Ya kan? Keteknya. Jadi bapak-bapak kaum muslimin Indonesia kau tak mula dibagi dah pak. Dikecem pemerintah. Lanyo cuba di Sumatera Barat tahun 58 pak. Ya kan? Tak bisa. Lebih-lebih Riau pak. Kalau nyo menyisihkan diri itu tak tanggung kayu negaranya terus. Ya kan? Riau tu dia teh minyak di bawah minyak. Kalau siko dia tes minyaknya di bawah lah lawi. Jadi kita doanya walaupun itu negara awak maju dan lebih maju lagi kalau Islam bisa meniru seperti Islam yang maju dulu. Ada nama dokternya Al-Kindi, ada nama dokternya Ibnu Sina,
Ada orang yang membuat jam pertama orang Islam. Bagaimana kita mengejar kemajuan Islam yang seperti ribuan tahun yang lalu itu? Ya kan? Dahulunan paling dahulu maju kau ndak barat doh Pak, tapi Islam. Cuma di Allah nyoba ganti-gantian Pak. Kemudian orang Islam itu kalah, teknologinya dirampas, orang-orang Islam dipaksa, akhirnya di Spanyol yang pernah Islam kafir kembali. Ya kan? Dan itu bisa terjadi di negeri kita ini kalau kita orang Islam ini tidak serius. Jadi ambo membana ke apa-apa supaya generasi awak meniru awak. Apa-apa nala satu ambo ko. Ya kan? Jangan pada mino je sudah sama Aisyah. Jangan lapau je lain. Siang hari saja sebentar dia lapau tu. Ya kan? Malam arahkan anak awak, jodiri awak untuk mempadalam agama. Agama itu nak bisa membawa kemajuan Pak, bukan penghalang. Ya kan? Contohnya ketika Nabi telah pindah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah itu pesat kemajuan Islam sampai ke Bizantium, sampai ke Romawi. Maka disebutlah Madinah itu yang dahulu namanya Yasrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ya kan? Jadi ibu-ibu bapak-bapak di provinsi lain di negara awak kok ada orang membiarkan anaknya begini. Ada anaknya berlima, berenam. Dan seorang kabagamo Kristen silakan. Dan seorang lagi kabagamo Hindu silakan. Kalianlah kadang. Lah tahu nama nan buruk, nama nan elok. Agama nan ketujuh di kalian ayah bebaskan. Ayah dan ibunya Islam. Ini orang yang tidak mengerti dengan Islam. Ambo tanya apa-apa ibu-ibu sajak kita hidup, sajak dunia tak kambang, barau muawak. Ada ndak di dalam hidup kau mantan anak? Nana doa. Mantan suami, mantan istri. Jadi kalau ada apa sikit untung orang rumah, pisah doa. Atau apa lah bini lo kena lain. Di tape orang rumah nalamo tu ada anak pedusi. Lah dapat jodohnya. Ya kan? Atau diturui awak de anak na laki-laki ya. No ayah nak menikah meko tu mah ayah wali nasab nam pertamu. Hadir awak ke rumah jando tu. Ajan dicium lo jando tu. Itulah mantan istri berdosa awak. Anak boleh dicium? Boleh. Anak tu kai nak sakah, tali nak putui. Supaya kita jangan masuk neraka nanti Pak, anak nan dalam pengawasan awak jangan dipadia pindah ke agama lain. Atau anak Pak kuliah di Jerman jangan dipadia nyoba kawan jo padusi nan indah Islam. Kawan kad dinikahi itu jangan. Sekarang kan bagi orang yang tak mendalami Islam kan biasa sendirinya nikah agama balain. Apa kata Allah? Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Ya kan? Tidak boleh. Jadi anak-anak ambo nang bujang-bujang nang kuliah di luar negari, ya kan? Karena memang kita manusia normal kok, laki-laki mencintai perempuan boleh, tapi segera menikah, jangan berpacaran. Kalau dibiarkan anak memilih agama dalam pengawasan kita,
walaupun bapak ibu banyak amal salehnya, kemudian anakku ditanya nanti, wa amba mangko musyrik, ambo ndak ada diajak de ayah ambo dia suruh asa memilih nama agama nang ketujuh. Jadi ambo terpaksa agama Nasrani. Ya kan? Amangko ayah nang masuk surga tadi ndak jadi. Kenapa? Karena dalam Quran ada dua seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Kamu sebagai suami, istrimu, anak-anakmu, menantumu. Kemudian kafah mengenai syariat, kafah mengenai ibadat, kafah mengenai muamalat, kafah menurut munakahat. Ya kan? Harus menurut Islam sadonya. Nah, di awak kini Pak Dek ndak mendalami Islam, lah banyak tatiru nan tak ada disuruh Islam. Ambola cokna kini Pak, orang menikah di gedung gua, anak daro tu bajunya 2 meter tinggal di belakang. Iya kan? Anak daro ko jalan di muka. Orang nikah mode itu tu bajunya orang Nasrani. Nikah di gereja. Iya kan? Menyapu lantai baju itu doa, alanya tiru lah orang Islam. Iya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, dan kedua ditiru orang Islam. Banyaklah orang Islam gini kalau menjangu baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, kutang hitam. Asarawanya nak eleh nama. Iya kan? Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak. Itu meniru orang majusi. Kalau orang awak pergi menjanguk pakai baju kurung, kemudian kain bugi Makassar, nanti pakai laki-laki itu disawan ke bau, kepala batik kulu, kini namanya hijab. Nak berpakaian segala hitam tu. Namanya. Tualai kaum muslimin, para jemaah yang saya muliakan, maulang tahunkan pernikahan. Ya kan? Nan disuruh Nabi mainge mati. Abo pernah diundang mengaji Pak, kiranya orang ulang tahun pernikahan kau. Ya kan? Beliau ulang tahun pernikahan kau rupanya masih idoi, tapi lah 50 tahun sudah nikah, idoi je keduanya. Bapak kaya pakai merapulai balik. Kemudian naik pentas lah babimbiang lebih tua. Ya kan? Atau basuruh lahnya suami istri saling menyuapi. Suami menyuapi istri, istri menyuapi suami. Alah itu sendok tu nyopaci. Sabananya awak lah sagai tu ndak ulang tahun lah dah. Mainge itu sahih hadisnya. Apa kata Nabi? Aktsiru dzikra azimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Ya kan? Ulang tahun ambo kini gopa 72, tumis besok 73. Bertambah lama atau tambah tago? Tambah lama. Iya kan? Tu membakar lilin, beletak lilin dia teh kue tu bambui. Itu majusi. Bukan kebudayaan Islam. Aura nalah tabiaso mode itu Pak disampaikan kaji nama deko. Ko ustaz ko Wahabi macam. Mudah setuduh aja.
Padahal kita yang tidak membaca hadis Nabi. Dan disuruh Nabi itu mengingin mati. Kalau banyak awak mengingin mati, pasti kita mempersiapkan diri untuk mati. Bukan berulang tahun. Walaupun dipindahan ke bahasa Arab. Kini kan pindah ke bahasa Arab, orang boleh nak rancak ni milad. Milad itu kan artinya ulang tahun. Saya ditukar namanya, tidak ada disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ibu besok kau, ya kan? Kalau tabligh akbar, ya kan? Untuk mengenang Rasulullah, buat judulnya ndak Maulid Isra Mi'raj doleh. Judulnya tabligh akbar sirah nabawiyah. Sebab Nabi tidak ada menyuruh ulang tahunan lainnya. Jadi buat judulnya tabligh akbar sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Sejarah Nabi. Tidak Nabi Muhammad. Sekitu baca sejarahnya dong. Sebabnya mempunyai sejarah seorang-seorang. Kita baca sirah nabawiyah Adam dulu. Berikut. Sadonya ada kisahnya tu Pak, rancak untuk kita tiru. Nabi Adam tu asirah nabawiyahnya. Pertama, inyo gak malang dari awak Pak. Ayahnya ndak ada, maknya ndak ada. Jadi Nabi Adam tu kalau pulang ke rumah, janjang rabah pintu basau. Bang kalau ndak ada ayahnya juga maknya Ustaz, nyo dari tanah. Jadi Nabi Adam tu nak ada pulang sekali sejumat ke rumah orang lain tu Pak. Kalau Adam nang kini ndak pulang ke rumah maknya dek takut di bini. Nak nyuci jeli maknya. Nabi Adam tu dulu yo ndak ada maknya, ndak ada ayahnya. Iya kan? Kemudian apa? Beliau diberi oleh Allah umur yang sangat panjang. Tapi kalau menurut ambo tak ada Pak, Nabi Adam tu panjang umurnya. Nyo sekali saya berdosanya, sudah tu minta ampun tak nyoboek lain. Kalau awak kini adanya minta ampun Pak, kau boek lo dosa tu lihat. Itu sejarah. Nabi Idris sirah nabawiyah. Ada juga gunanya dikaji. Nabi Idris tu Pak, itulah orang nan membuat desain pola pakaian yang pertama. Bagaimana pola pakaian yang dibikin oleh Nabi Idris? Menutup aurat tu indak tasawuk kulit dah itu saja. Indak nampak bantu tubuh atau nanti tutui aurat. Sarawak lepis kan tertutuinya pau batih tu, tapi ketat baca biak lo lutuinya seketik tu bakal lenyek ini kuih jalan tu. Ni bapak-bapak ini tambah paniang laki-laki dan di dalam hatinya ada penyakit batamu encik matonya dan hitam kau di tengah mencalik dia ulah induk-induk membuka jadi Nabi Idris tu pola pakaian tu orang anak ke ditiru sasibuk tu nya membuat baju membuat Sarawak menjahit tiuk turun naik jarum tu nya zikir. Dulu kalau nado masih ledra jauh tangan saya subhanallah 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 sehingga kagum malaikat maut mencalit. Kata malaikat maut ke Allah, Idris ko sambil menjahit zikir je ya Allah, luar biasa. Ambo kok zikir taruh ambo malaikat tak punya nafsu, tak punya keinginan. Manusia punya nafsu, ni luar biasa. Boleh ambo bertandang ke rumahnya ya Allah kecil malaikat maut, boleh aja, payah aja. Pijan dicabut angoknya lu je. Jadi sirah nabawiyah tu indak Nabi Muhammad kita baca dong sajak dari hati.
Jadi tabligh akbar sirah nabawiyah. Kalau maulid yo awak buat, itu artinya ulang tahun. Nabi nak menyuruh ulang tahun doh, adi boleh dia awak. Jadi sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi uraianlah sejak leo ketik nak ada. Pi judulnya ndak maulid. Ndak milad. Bisa mauren Nabi Muhammad sejak ketik, bisa pak. Atuh inyolah ado dalam paru induknya tapi ayahnya meninggal. Malang tak? Malang sementara ndak pernah melihat wajah ayahnya. Karena dalam kandungan ibunya telah mati. Boleh itu dibaca? Boleh. Tapi judulnya Sirah Nabawiyah. Iya kan? Lah lainnya umur 6 tahun ke masuk SD, induknya mati. Boleh ditambah jo pantun? Boleh. Ayah mati, induk mati. Ana maunya anak tu. Ndak ada nan kandung lah. Ditambah jo pantun. Boleh. Pagi-pagi ke Lubuk Baluang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung Nak Cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang kandang kapiai, mahijau padi tengah sawah. Sari ko indak bamandeh bapak kandung, ibarat lado ndak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itik jo ayam kamangake, urek layu batang tajungkang, mungkin lama ke mungkin sansai, mungkin kecaya jadi tanah. Coba ulang pantun tu balik. Acu itu kiro-kiro secara lahiriah nasib Nabi Muhammad. Tapi yo terjadi dinyo itu ndak nyo ke kasih Allah. Itu menurut pantun. Inilah orang yang yatim piatu, yatim di dalam perut, piatu umur 6 tahun. Tetapi dia menjadi manusia terkenal sampai sekarang seluruh dunia setiap detik orang menyebut namanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Apabila kalangan suara membaca nama Nabi itu pak, kalau awak mati 2 hari orang lupa pak. Lihat ada orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an ristawardi Rasulullah. Lihat ada mati je lah ustaz tu aja. Nabi tu pabilo namanya kailang tu pak. Iya kan? Kapan namanya akan hilang? Azan orang tasabutnya namanya. Sambayang orang tasabutnya namanya. Salawat orang tasabutnya namanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ada apa mendengar orang selawat di selawat kau? Allahumma salli ala ristawardi. Ada? Paliang-paliangnya sumpah ini orang apa? Eh kan? Kau ustaz kau ada sebenarnya baik mengaji nangkap mati je lah capek je. Belum terlalu ambo jelek. Ambo masih ambo jalan pak. Apa utama mogoknya nak tambah ya radiator ini. Jadi datanglah malaikat maut ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau contoh sirah Nabi kau pak. Sejarah Rasulullah. Iya kan? Engkau siapa? Ambo Israel je. Tapi Nabi Idris indak cameh no. Bang engkau berkunjung ke rumah ambo. Lah tiba jangko ambo ke mati je. Kalau apa dapet bakawannya malaikat maut apa kecian? Deh jangan capek nak dan ambil nak. Kau kabun sawit dan tambah banyak dan balik kuma. Ya kan? Kalau dan balik le sebidang lain. Jangan ambil angok dulu nak dan kau balik kapak. Nah. Besok kalau banyak lo kapak kau dapat muatan dan kau membuat musaji lo serupa orang membuat musaji aroyan kau. Pasti membana panjang sekali malaikat maut. Ya kan?
Lebih-lebih ada banyak anak malaikat maut, kedua di SMP ya, kedua di SMA, tiga kuliah, membana dan awak dek bakawan. Ya kan? Jangan ambil angok dan dulu. Kan alun tibo jangkonyo ambo mati lai. Alun kata malaikat maut. Ya kan? Tapi supaya sadar banambo, supaya lebih taat ambo, minta izinkan ke Allah, boleh tak mau mencuba mati je? Akan luar biasa tu Pak. Kalau Pak nak lantai kan Pak stres Pak tu. Kalau tiba malaikat maut tu. Ya kan? Nah. Ada izin dari Allah. Lalu aja. Lalu Nabi Idris lipet tangannya sekali. Kutiku angok tu tiba di bati Pak. Kan yo delo dari empu kaki awak tu. Tiba di bati tu kecik Nabi Idris Pak. Kira-kira sakit tu sana. Cuba boleh dapat nanti. Batawi bati tu keduanya. Lebih-lebih nak mentiko. Iya kan? Nak pencilok, nak korupsi, tak ada tobat. Iya kan? Mencilok sawit, menimbang di kicu. Cuba lah nanti. Bang kau lah, ada tak serupa itu? Cubalah, rugianlah orang. Tak catat di buku Allah. Tak bisa awak berkelit nanti itu dah. Syarrai yara, khairai yara. Sagadang bijo bayam, nam baik, nam buruk di perjalian nanti. Nah, alamati Nabi Idris kau. Agak malaikat maut kan jangko matinya alun la ya Allah alun. Hidup ya Allah wali ya Allah. Allah bisa nak hidupan. Sadang Nabi Isa siapa? Kan orang lah. Ada lagi mukjizat dari Allah bisa hidupan orang mati dengan izin Allah. Anyo hidupan balik de Allah Nabi Idris tadi. Bertanya mo cik yo mo selama kau ambil angok orang saya baru dak do mencubalah. Ba rasanya sakit mati tadi. Amo cali engkau kaleong tadi je. Iya kan? Jawab Nabi Idris, kalau dikubak kambing hidup 20 ekor, ndak didabih kambing tu doh. Dikabik se kakinya, kampeknya kambing tu ndak didabih doh. Langsung se dikubak hidup tu je. 20 ekor. Adik kumpul sakitnya, alami sakit dari tu lagi. Tu Nabi Idris, apalah orang nak mengicuh pemilu petang kau. Kan? Ini kaum muslim. Kan? Itu ndak bakara sakit mati dia nanti tu. Kalau nyo ndak to, nyo pakai kalau terus ada bapak. Kalau nyo ndak to, tobat. Jadi apa nam pengicuh penimbang sawit ko? Tobat lah lai. Tobat. Jangan ditaruh inyo kerajo tu lai. Sadang mengicuh tu biko malaikat maut tiba. Bisa tak awak mati mendadak saya? Bisa. Manga sadang mengicuh, sadang mendengar kaji ku saya, kalau Allah berkehendak awak bisa mati mah. Jadi ke depan setiap kita membaca sejarah Nabi ditulis di spanduk Sirah Nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabawiyah Ibrahim alaihissalam. Akini ko membaca meko sirah Nabi Ibrahim karena ada ibadah korban. Kita taruh itu seketik lo. Ibu-ibu dan bapak-bapak kerancak dibaca sejarah tu. Tapi tidak mau ulang tahunan. Kita baca lo Nabi Nuh lah. Sudah Adam, Idris kan Nuh. Nabi Nuh tu Pak, ia balik lah ujian dia. Itulah manusia yang paling mada di zaman Nabi Nuh tu. 1000 tahun beliau berdakwah, orang masuk Islam 40 pasang. Mada dari orang pesisir kau. Bukan apa-apa.
Berapa orang masuk Islamnya? Hampir puluh pasang suami isteri. Kalau sikum baca liat mada orang Bajawi. Nak nyokabik Jawi kau lapis ya kan? Apui bunga orang ini apa? Ya kan? Itu Bajawi. Jadi sangat mada. Ditambah umat nan banyak tu mengkomada kerana isteri beliau tak mendukung dakwah Nabi Nuh tu Pak. Jadi kalau isteri awak tak sejalan jawab Pak, kerap kali tak berhasil Pak. Malah inyo mempengaruhi orang. Lah sudah Nabi Nuh berdakwah tu ala patuh orang tu. Beko Nabi Nuh pulang, isterinya pergi ke sana lah. Kasih kau jadi sinu aja. Yo, kecilnya itu. Percaya apa je ibu? Bala tak kepercaya kami. Nyo memanjik bersinggari, mencancang balandasan. Kajinya badali katonyo bermisah. Masuk nak ke pengana kami. De Pak Bu, ibu lai tahu jambo lai. Ibu kan isteri beliau. Iyo. Sadang ambo nan istrinya salapik sakatiduran sabanta sakalang ulu bak tiwang je pungwang kabau tampak cik tampak berdua ambo nak percaya je pajatun. Itu tali satunya nala putus je. Jangan kalian dangan keceknya lagi. Iya kan? Bu. Oh Bu. Kalau adalah Nabi di zaman awak kau, dapat ibu calon suami Nabi, gadang tidak? Dapat dia awak suami Nabi, gadang tidak? Gadang. Manga Nabi, wali negari suami awak lah gadang tidak? Apa lain Nabi? Bu, suami ibu pakaian dinasnya sama je bupati yo. Lah pakai map lo kini kama pai. Alun tahu lah yo. Ayah si John kan lah jadi wali negari. Tapi lihat patang ko malah seperiode kini 8 tahun. Aiko jadi nabi suaminya ndak bangga. Atu cobaan dek Nabi Nuh. Jadi barana cobaan kawa Pak. Kini pertanyaannya nyo caren bininya nang kurang ajar serupa itu. Indah Pak. Jadi kalau mode itu alum pantas jo istri dicarele. Ya kan? Ada apa? Ndak dong istri masalah dah. Cuma nyo ndak serancak dulu lah. Ya kan? Apa tinggal senyo. Atau bini je lah di tapan ni nak. Ya kan? Anak pulang-pulang ke rumah nalamo kalai. Apa sobok disimpang kapai ke jalan Sungai Panua. Ya kan? Kecik isterinya kok dah lama dah nak pulang. Ndak ada ke hak ambo melarang udah babini tu. Laki-laki kan boleh lah biar bini dari cik. Tapi pulang lah udah nak awak rindu. Hanya baik sepantun rabab. Rasanya rabab tu kesinian siko. Janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo teng udahlah babini ditapan cie lai. Ya cuy itu rabab pesisir itu ramanya. Yo kurang aja. Nabi Nuh itu kurang ajar bini ndak cerai. Kutiko banjir datang, ya kan? Patangku kan Sumatera Barat sadonyo diantam musibah kan? Termasuk kampung kami Diagam Tapeknya Kecamatan Canduang, Desa Babuki, Bukit Batabuh, Sungai Puah. Kanai, sewalah kesinannya Kabupaten Tanah Datar tu Sungai Jambu jo Pasir Lawe. Lebih parah Kutiko Galodo tahun 79 lah. Kalau kadang orang nan patuh ke Nabi Nuh lah naik kapal. Katanya ke bininya dia indak masuk agama Islam indak malah.
Tapi kita kan suami isteri dah bertahun-tahun. Naiklah kata kapal kuat supaya selamat. Kecik bininya, angkut korang kek je kapal buruang tu pahilah. Dan ada ndak kan naik kata. Banyak bukit dan tinggi ke panjang tu. Ternyata bukit itu ditelan banjir. Jadi membaca sejarah Nabi itu rancak Pak, bisa menambah iman awak, ya kan? Dan bisa kita ketahui ukuran musibah yang menimpa Nabi itu Pak, lebih baik dari musibah yang menimpa awak. Dia awak turun saya rago sawit lah teman-teman kan? Ya kan? Boleh bawa pantun cik? Di mana tak jalan kagugut, dake pasar padang luar. Lapih nan dari kelok tempe, sungai tanang di bukit tinggi. Tasabui ayahnya jadi. Di majako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Nama nan nindak ke makan kue, lah bolapih juati nan suci jemuko nan jani. Pulang lah lain, jangan duduk je lah. Nak ke makan kue, duduk dulu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.